Tolong antarkan aku ke rumah ibu mertuamu alias ibuku, ibu sakit. Saya mau nanya, padahal rumah mertua itu jaraknya cuma sekilo, Masjid Ar-Raudhah jaraknya 30 kilo. Pilih kemana? Kalau kamu ngomong begini, harap mangkat kok godaan kayak gini. Mau berangkat saja kok ada, kok gak siang-siang tadi sakitnya ya. Sakitnya kok ya malam gini baru sakit. Berarti nggak paham, ini nggak paham. Orang yang paham lain. Siap, kenapa? Aku mau ketemu Allah, aku akan cari Allah. Berangkat ngantarkan istrimu pergi ke rumah mertuamu yang sakit, niat menjenguk dan sekaligus taat sebagai menantu. Itu ibadah yang luar biasa dan dekat, luwih enak kudune. Contoh lagi, boleh? Tapi ini loh, nanti banyak yang tersinggung. Nah apa ya? Bu, suaminya berangkat kerja, ibu dukung enggak? Kok jawabnya kok lemah, kenapa ini? Apa takut sama jebakan saya ya? Bu, suaminya berangkat kerja, ibu dukung enggak? Alhamdulillah. Seminggu suaminya kerja, ibu senang enggak? Senang enggak bu? Senang. Suaminya tiap hari pulang kerja, bahagia enggak bu? Hari ke-8 suami bilang, Dek minta maaf, kenapa? Uang gajiannya mau saya serahkan ke ibu. Ibu butuh untuk tambahan berangkat umroh. Nanya bu, senang atau agak terluka? Senang atau agak terluka bu? Bu, mohon maaf ya bu ya, ada mosi tidak percaya dari kalangan bawah. Depan saya ini pada nggak percaya, ngapusi itu. Berarti ini di sini banyak korban-korban bu. Nah katanya kerja, nih muncul, katanya kerja cari nafkah buat istri, buat anak. Seminggu didukung, sekarang giliran hari ke-8, ibu mau berangkat umroh, uangnya kurang, kok kamu serahkan semua? Mestinya yang ngomong tuh sama ibu, bu sabar dulu ya bu, yang ngomong gitu sama ibumu. Masya Allah, iki wedok wujud setan nih. Gak paham, kalau ngomong begitu gak paham. Lain istri yang udah yang dicari Allah. Jawabannya, Mas, ya berikan kepada ibu. Kok bisa begitu? Alhamdulillah, kamu dan aku berangkat umroh modalnya murah. Kok modal murah? Ibu kurang berapa? Cuman kurang 2 juta. Lah ya, 2 juta kita berangkat umroh sak keluarga. Luar biasa. Ini kan mestinya duitnya buat kita sekeluarga. Tapi ibu mau berangkat cuman kurang 2 juta. Tanpa 2 juta gak berangkat mas. Iya, alhamdulillah mas. Gak usah mangkat umroh. Kenapa? Umrohnya ibu sudah kabul. Plus kita ini berangkatkan ibu. Ini kan untuk sekeluarga duitnya. Berarti ganjaran umroh sak keluarga. Alhamdulillah. Kutemukan Allah gak jauh ternyata mas. Alhamdulillah. Wedok model begini longko dulur. Betul atau betul? Langkah anda yang seperti ini. Kalau tanya di kalangan bawah sini, maka ini subjektif saudara-saudara. Biar objektif kita tanya pada pelakunya. Sesama wanita pasti paham. Yang model begini bu, banyak atau jarang? Ayo toh bu, jujur toh bu. Banyak atau jarang? Oh ibu-ibu bilang banyak kok, banyak mas, prasangka baik, banyak alhamdulillah. Mungkin kamu belum menemukannya saja. Yang kamu temukan gak seperti itu, mungkin gitu ya. Ibu-ibu ketemu yang seperti itu kan? Luar biasa, nemu seperti itu. Mungkin kamu kurang pandai mencari, makanya dapatnya yang model begitu. Boleh dilanjut? Ya, 2 menit lagi, 15 menit udah saya tambah. Iya. Tadi kan jam 10 ya, sekarang 10, 13, 26 detik menurut jam yang di depan saya, yang jam itu suka salah. Maka tanya jam di handphone saya, wah tambah 1 menit sudah nih, 22.14.
22:14. 1 jam saya udah bicara. Ya mudah-mudahan barokah manfaat. Kalau bicara kroso nggak ada habisnya. Namanya juga cari ilmu. Kalau ilmu ada habisnya, Jumat depan Majlis Ar-Raudhah sepi. Jangan ngomong, Beb ya ilmu udah habis Beb. Betul kan ya? Karena ilmu nggak ada habisnya ya saya pengen ngajar Jumat depan, jenengan juga pengen hadir. Karena ilmu nggak ada habisnya, cari terus kekayaan yang nggak pernah habis tuh ilmu keren. Dibuang tetap muncul, dibuang muncul ya. Dapat ya, tetap dapat nambah. Udah punya banyak masih rasa kurang dan ndak abot loh. Dapat ilmu banyak itu ndak berat, duit banyak berat loh. Pikiran. Ya pikiran pajak ya. Pikiran pajak, belum pikiran orang yang mau ngutang. Wah, ini duitnya banyak, sasaran orang hutang dan lain sebagainya ya. Tambah dikit ya. Dikit. Bu, biar finish malam hari ini cuma depan bahas hadis yang sama tapi akhirnya. Kan akhirnya belum ini ya. Baru matan hadisnya. Mohon maaf ya Bu. Tadi Nabi bilang SAW, siapa yang hijrahnya cari dunia atau perempuan yang akan dia nikahi. Ulama memang membahas. Ya, memang tidak bisa dinafikan. Itu fakta. Ya, itu fakta. Meskipun pria itu juga menggoda, tapi godaan wanita itu jauh lebih dahsyat daripada godaan pria. Betul ya Bu ya? Nanya. Biasanya kalau ada iklan itu yang paling laku jadi bintang iklan itu laki atau perempuan? Casting untuk misalnya iklan mobil, iklan makanan ya. Terus yang kalau misalnya di depan tuh ada tokonya gitu ya, yang biasanya ditaruh untuk jualan itu biasanya gitu ya. Yang lebih banyak laki atau perempuan? Kenapa? Karena punya daya apa? Daya menggoda. Menggoda untuk membeli, betul kan ya? Cuman kalau menggoda itu kan kalimatnya terkesan negatif. Maka dihaluskan dikit menjadi daya pikat. Nah, daya pikat itu kurang asik ya, maka jadi daya tarik. Makanya kalau ada perempuan selalu kamu gak punya duit. Ada orang jual handphone, pameran handphone, gak punya duit. Yang jaga perempuannya cantik, gak punya duit. Pengen nanya enggak? Loh itu Bu, aneh kan? Gak punya duitnya jaga perempuannya cantik, pengen nanya. Nanya apa? Handphonenya atau yang jaga? Oh ini kadang jualannya mobil, tapi kok perempuan yang disodorkan gitu kan ya. Jualannya rumah, perempuan yang disodorkan. Karena memang dari zaman dahulu kala, memang perempuan ini salah satu senjata. Ya, senjata yang digunakan untuk melumpuhkan orang-orang beriman. Untuk melumpuhkan orang-orang beriman. Maka kamu jangan sombong. Aku beriman, gak lumpuh dengan godaan perempuan. Oh, entenono. Rontok. Sombong ya rontok. Bu, ada satu ulama mau berangkat ke masjid. Ini sudah sah jadi istri loh, suami istri. Bayangkan ini suami istri halal. Ulama berangkat ke masjid mau ceramah. Istrinya ngomong, gas entek. Kok belum dibelikan gasnya habis, kok belum dibelikan gasnya habis. Kebetulan ulamanya itu nggak punya duit. Sampai di masjid ceramah, babnya gas. Karena kelihatan wajah istri, gas entek. Ceramah keluarnya gas. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, mohon maaf sekali. Ini pencerahan buat semua ya. Nabi Ibrahim alaihissalam begitu Nabi Ismail itu nikah, Nabi Ibrahim istrinya dites. Maka kamu nanti kalau jadi mertua, punya mantu perempuan, tes. Tesnya sepele, simple. Ya ditanya, bagaimana makanmu,
Kehidupanmu bagaimana? Nyamar nih kan ya, nggak ngaku kalau mertuanya. Istrinya ngomong, suami saya itu repot, miskin. Makan ya gandum, roti nggak enak. Kadang ya ada makanan. Ngeluh duit. Apa kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail lewat istrinya? Sampaikan kepada suamimu ya, ini anak tangganya ini loh, masuk rumah ini kurang bagus, suruh ganti. Oh ya Pak, makasih. Oh kan kebetulan kan rodok moto duitan tuh ya. Anak tangganya suruh ganti kan seneng. Wah suami saya dinasihati suruh ganti anak tangga yang bagus, material nih soalnya. Begitu pulang Nabi Ismail dilaporin, nanya sama istrinya. Kamu tahu enggak itu siapa? Ini menurut riwayat ya, siapa? Gak tahu, mertuamu, ayah saya. Lah maksudnya apa? Maksudnya saya suruh ganti kamu. Kamu suruh ganti, kamu ini anak tangga yang gak bagus. Diceraikan sama Nabi Ismail AS, diganti, nikah lagi. Ganti, Nabi Ibrahim datang lagi ke sana. Ditanya, gimana kehidupanmu? Masya Allah, makan gak pernah kurang. Padahal gak bisa mangan nih. Makan gak pernah kunyang, enak terus nikmat makannya. Hidup kami penuh kebahagiaan. Padahal ini mau makan susah. Tapi ngomongnya enak terus. Kata Nabi Ibrahim, titip salam buat suaminya ya. Sampaikan anak tangganya bagus, kokohkan. Paku semakin kenceng. Terima kasih Pak nasihatnya. Pulang. Ada orang tua tadi kesini, bapak-bapak titip salam sama kamu. Terus titip pesan biar ini anak tangganya dikokohkan, dikuatkan. Kamu tahu enggak siapa dia? Enggak tahu. Ayah mertuamu itu ayah saya. Itu ayah saya. Ayah saya suka sama kamu. Ini anak tangganya suruh ngokohkan artinya kamu suruh mempertahankan ila yaumil qiyamah ilal jannah. Masya Allah. Lah istri model pertama itu banyak. Istri ya, ini buat yang belum nikah dan yang sudah nikah biar sadar. Istri model pertama itu banyak, tapi jangan kamu ceraikan karena kamu juga bukan Nabi Ismail. Karena kamu sama dia mungkin bukan 11-12, mungkin 11 sama. Ya mungkin 11 sama. Ini Nabi Ismail memang kan dakwah, tugasnya dakwah. Tugas dakwah diruti dua duit, kurang. Ini yang begini ya tidak bisa dakwah ini. Makanya untuk ustadz-ustadz itu kalau mau nikah sama seorang perempuan, ustadz ngomong sama calon istrinya, siap melarat gak? Gak, Liani. Siap melarat? Siap, aku gak. Kacau gitu kan ya. Canda dek. Udah kalau kamu udah siap melarat itu ya alhamdulillah. Jangan pernah bahas duit sama aku. Jangan pernah bahas ekonomi sama aku. Pokoknya kamu jangan pernah lihat orang lain. Jangan pernah nilai duitmu dengan duitnya orang lain. Yang kamu rasakan, syukurin, nikmati. Siap. Masya Allah. Bu, kamu termasuk yang pertama atau yang kedua? Yang pertama itu banyak. Yang kedua, langka. Suaminya susah. Cari duit gak dapat. Ditanya sama orang asing. Biasanya orang asing kan curhat gak apa-apa toh ya. Mau podor gak kenali ngono kan. Gimana kehidupanmu? Suamimu gimana? Wah, gak ada yang seperti suamiku Pak. Satu hari makan itu 20 kali. Masya Allah. Tamu dia untuk gumun mangan ming 20 sugih. Neng hati batin mangan angin. Makan hati, makan angin. Makan juga, makan itu kan ya. Saking dia itu menjaga kehormatan suaminya. Pokoknya suaminya dia taruh di atas kepala, dihormati. Walaupun susah, dia suamiku. Masya Allah. Susah di dunia cuma sebentar. Susah di akhirat selama-lamanya. Lebih baik susah di dunia sebentar. Bahagia di akhirat tanpa batas. Masya Allah. Begitu prinsipnya seperti itu. Hidupnya susah gak pernah susah. Mesti bahagia. Tapi yang prinsipnya pertama tadi, delok kurang terus. Walaupun kamu naik mobil model apapun, rumah sehebat apapun, tetap hatimu gak akan bahagia. Rasain orangnya hadir saudara-saudara.